Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh solihah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, biar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar, baiklah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini hadir semua nggak, Nak ya? Nihil, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ini yang harus diperhatikan ya. Apalagi dalam cuaca sekarang ini, dijaga kesehatannya, pola makannya, dan juga pola pikirnya. Siap, Bu. Bisa dipahami nggak ya? Bisa. Baiklah, untuk hari ini itu pembelajaran kita mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah. Tujuan kita mempelajari materi ini, di sini kita akan dapat mengetahui apa itu dakwah jahriyah, apa itu dakwah siriyah, dan siapa saja orang yang termasuk dengan as-sabiqunal awalun. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita laksanakan hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Masih ingat semua ya? Masih, Bu. Nah, sebenarnya Nabi diangkat menjadi Rasul itu pada umur berapa tahun? Ayo, Kitia. Oke, Bu. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul berumur 40 tahun, Bu Guru. Iya, alhamdulillah. Lanjutnya, Nabi diangkat menjadi Rasul itu ada ditandai dengan adanya wahyu yang pertama turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah surat apa? Ya, Bu Hairin Nupus. Surat Al-Alaq 1-5. Ya, bisa dibacain, Nak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Hernopos yang suaranya begitu bagus ya. Yuk kita kasih aplausan dulu, Nak. Ya, dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 ini itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu telah diangkat menjadi Rasul. Nah, dengan diangkatnya menjadi Rasul, itu Nabi selanjutnya itu menunggu-nunggu. Kata Nabi gini pikirannya, masa sudah diangkat menjadi Rasul itu tidak ada lagi turun wahyu yang selanjutnya? Nabi itu sering bertahanus di Gua Hiro. Dengan bertahanusnya Nabi ke Gua Hiro, maka di situ turunlah surat atau wahyu yang kedua. Yo, Isomol, wahyu yang kedua itu terdapat dalam surat apa? Al-Mudatsir, Bu. Kayaknya, Bu. Al-Mudatsir. Surat Al-Mudatsir ya. Ayat 1-7. Nah, dengan turunnya surat Al-Mudatsir, nah di sini bahwasanya Nabi diminta untuk menyampaikan dakwah. Nah, dalam Nabi menyampaikan dakwah itu pertama-tama Nabi menyampaikan dakwahnya secara siriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Dakwah siriyah atau sembunyi-sembunyi maksudnya apa itu? Coba kita perhatikan dulu. Di PPT Ibu ini itu ada dakwah siriyah, ada dakwah jahriyah, dan juga ada yang termasuk as-sabiqunal awalun,
Siapa aja orang yang termasuk dalam as-sabiquna awalun? Coba diperhatikan dulu nak. Atau dilihat lagi di buku pelajarannya. Ya. Nah, dari situ coba bisa nggak kita simpulkan apa yang dimaksud dengan dakwah siriyah itu? Ya, Isomul bisa nyampaikan? Dakwah Syria itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi, terkhusus untuk kerabat dekat beliau. Ya, alhamdulillah. Kita kasih aplausan untuk Isomul dulu, nak. Nah, benar dikatakan Isomul, dakwah Syria itu adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi kepada orang terdekatnya, yaitu kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, atau juga kepada sahabatnya. Itu terdapat di dalam surat Asy-Syura. Kata Allah, siratakan akrabin. Sampaikanlah dakwah itu kepada orang-orang terdekatmu hai Muhammad. Itulah dakwah yang pertama dilaksanakan Nabi adalah dakwah siriyah atau secara sembunyi. Sekarang jadi pertanyaan kita, kenapa kok Nabi itu disuruh untuk menyampaikan dakwah itu pertama kali secara siriyah atau secara sembunyi-sembunyi? Mengapa Nabi itu nggak langsung aja menyampaikan kepada orang kafir Quraisy? Itu berarti ada penyebabnya atau ada alasannya. Ya, siapa yang bisa menyampaikan? Alasan Nabi melaksanakan dakwah yang pertama itu dengan sembunyi-sembunyi atau dengan cara siriyah. Coba ada yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Ya, coba, Bu Pos. Pertimbangannya pengikut Nabi waktu itu masih sedikit. Ya, bagus. Pertimbangan yang pertama, karena waktu itu pengikut Nabi itu masih sedikit. Jadi kalau seandainya Nabi menyampaikan secara langsung atau secara terang-terangan kepada orang kafir Quraisy, ya jadinya kalau ya kita bayangin aja, pengikut masih sedikit, kita menyampaikan secara terang-terangan. Itu pertimbangannya oleh Nabi, dia menyampaikan dakwah secara siriyah. Atau ada alasan yang kedua? Kitia bisa menyampaikan alasan yang kedua apa, nak? Ya, alasannya lagi yaitu pada waktu itu Nabi Muhammad pengikutnya sedikit dan juga belum banyak yang mengikuti ajaran-ajaran agama Islam yang dianutnya oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad masih dalam secara dakwah terang-terangan, Bu. Ya. Dakwah secara sembunyi, Bu. Sembunyi. Sembunyi. Gini, waktu itu kan Nabi yang diajarkan Nabi ini kepada umat manusia, ini ajaran yang berbeda dengan ajaran yang mereka sebelumnya yakini. Nah, jadi Nabi takut untuk mengantisipasi itu, maka Nabi melaksanakan dakwah ini secara siriyah. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai pengertian dari dakwah siriyah itu sendiri? Tidak. Bisa dipahami? Nah, Alhamdulillah. Selanjutnya, nah sekarang kita kaji siapa saja atau apa orang yang diajak oleh Nabi itu untuk memeluk agama Islam. Nah, itu ada orang yang pertama masuk agama Islam yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Artinya adalah orang yang pertama-tama masuk atau memeluk agama Islam. Tadi dakwahnya kan disampaikan siriyah. Berarti orang yang terdekat dengan Nabi. Nah, kalau terdekat dengan Nabi, berarti siapa saja? Ya, yang pertama siapa saja yang termasuk ke dalam as-sabiqunal awwalun itu? Saya Guru. Ya. Yang pertama kali yang sosok as-sabiqunal awwalun yaitu Khadijah, Bu Guru. Ya, Khadijah. Karena dia merupakan istri dari Nabi Muhammad. Yo, yang kedua, Hairunopos. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi, bagus. Berarti itu ya tersebut juga kan saudara atau karib kerabat atau keluarga dari Nabi. Ya, selanjutnya yang ketiga, Gus Lasri. Zaid bin Haritsah, Bu. Zaid bin Haritsah ini adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh Nabi. Berarti kan orang yang terdekat dengan Nabi juga, berarti kan? Ya, terakhir udah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah,
Dan satu lagi yang termasuk dalam as-sabiqunal awalun. Yo, isomul Abu Bakar, Bu. Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal sebagai sahabat Nabi. Nah, dari 4 orang yang terkenal as-sabiqunal awalun tadi, itu kan terdapat di situ Abu Bakar. Kita kenal sendiri siapa Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi. Dari Abu Bakar itu yang diberi gelar As-Siddiq. Di mana dia dapat gelar As-Siddiq? Itu dia yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Lanjutnya, dari Abu Bakar As-Siddiq lagi, Abu Bakar Siddiq ini dia berdakwah, menyampaikan dakwah, menyambung dakwahnya Nabi. Dari mulutnya Abu Bakar As-Siddiq ini banyak yang memeluk atau masuk ke agama Islam. Siapa aja diantaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah. Nah, mereka ini juga termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun. Selanjutnya adalah dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini sebelum dakwah jahriyah, orang kafir Quraisy itu sudah mendengar bahwasannya Nabi ini menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang terdekatnya. Tetapi itu sama orang kafir Quraisy itu belum dikasih reaksi atau respon apa-apa. Nah, belum mengganggu kepada mereka. Maksudnya mengganggu kepada orang kafir Quraisy tadi. Nah, tetapi Nabi setelah mendapatkan wahyu untuk berdakwah secara jahriyah ini yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 94. 94. Jadi mulai dari situ Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Maksudnya secara terang-terangan itu kayak mana? Menyampaikan kepada masyarakat atau kepada Bani Hasyim, terkhusus masih Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Habis itu mulai Nabi mengumpulkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib ini. Nah, karena turun surat Al-Hijr tadi, Nabi mulai menyeru di Bukit Sofa. Nah, itu hadir semua di sana orang Bani Hasyim, termasuk Abu Lahab. Masih ingat nggak cerita Abu Lahab itu, nak? Ya. Yang pertama itu waktu Nabi Muhammad diganggu oleh istri Abu Lahab di depan rumahnya, dikasih kotoran dan kayu bakar. Itu Bu, sebatas itu yang saya tahu. Selebihnya mungkin nanti ditambahi lagi. Ya, Mbak, kita lengkapi, kita tambahkan ya. Sampainya surat Al-Ahab diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan di Bukit Safa. Nah, di situ hadir Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini mendengar Nabi menyeru, kata Nabi gini, hai Bani Hasyim, Bani Muthalib. Nah, dia menyeru untuk mengikuti ajaran Tauhid. Jadi Abu Lahab mendengar Nabi ini mengajarkan ajaran Tauhid, marahlah Abu Lahab ini. Kata Abu Lahab ini, hai celaka kamu Muhammad, cuman untuk ini kamu pertemukan di sini, atau untuk ini kamu kumpulkan di sini. Nah, dari situlah Allah menurunkan surat Allah. Jadi situ kan tabat yada Abi Lahab, celakalah Abu Lahab. Dengan Nabi berdakwah secara terang-terangan, nah itu orang kafir Quraisy merasa terganggu. Kenapa mereka merasa terganggu? Ya, dalam pikiran mereka kalau seandainya Nabi Muhammad menjadi Rasul, berarti Nabi Muhammad ini akan menguasai kota Mekah. Nah, oleh sebab itu orang kafir Quraisy ini berusaha untuk bagaimana dia menghentikan dakwah Nabi ini. Tetapi anehnya gini lah Nana, Nabi Muhammad orang kafir Quraisy ini nggak mau langsung kepada Nabi Muhammad.
tetapi dia melalui pamannya Abu Thalib. Lip. Kenapa? Ya, karena dia memandang bahwasanya keturunan dari Bani Hasyim ini adalah keturunan yang terhormat. Jadi dia tidak mau langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ini kepada Abu Thalib? Pertama, menyuruh menghentikan dakwah Nabi itu melalui Abu Thalib. Maksudnya gini, kata kafir Quraisy ini begini, "Hai Abu Thalib, coba sampaikan kepada ponakanmu itu untuk berhenti menyampaikan atau berdakwah. Itu bisa kami ganti atau kami tukar dengan seorang pemuda. Kamu kasihkan kepada kami Muhammad dan kami mengasihkan kamu seorang pemuda." Tapi apa kata Abu Thalib? Abu Thalib nggak mau. Ya. Nah, itu cara orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Bahkan juga sampai-sampai orang kafir Quraisy ini menawarkan kepada Abu Thalib itu atau kepada Nabi Muhammad untuk mempertemukan ajaran Islam dengan ajaran jahiliyah. Nah, kayak mana mempertemukannya? Katanya gini, kata orang kafir Quraisy, "Hai Muhammad, hari ini kamu beribadah ke tempat kami. Nah, tapi kamu tidak meninggalkan agamamu." Itu tawaran orang kafir Quraisy. Atau sebaliknya, hari besoknya kami mengikuti agamamu, dan juga kami tidak akan meninggalkan agama kami, gitu. Tawaran dari orang kafir Tapi apa jawaban dari Nabi? Kira-kira kalau seperti itu apa jawaban dari Nabi? Nabi menolak dengan keras. Nah, jadi dengan menolak dengan keras, maka disitulah turun surat Al-Kafirun. Mbak, siapa yang bisa membacakan surah Al-Kafirun? Gus Lasri. Saya, Bu. Ya, Kipia. Silakan. Oke. Surah Al-Kafirun ya, Bu ya? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wa la ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kipia. Nah, dengan bacaan Al-Kafirun tadi itu terlihat di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, hai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu Nah, gitu juga sebaliknya. Berarti itu adalah penolakan yang keras dari Rasulullah. Ya, sampai di sini bisa dipahami materi dakwah jahriyah ini atau dakwah terang-terangan ini, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dipahami, Bu. Kalau nggak ada kalau udah bisa dipahami atau tidak ada yang mau dipertanyakan, untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian atau bisa memahami materi yang Ibu sampaikan, coba Ibu silakan untuk mengerjakan kuis. Itu linknya sudah Ibu kirim ke WA masing-masing. Linknya sudah Ibu kirim di grup. Nah, itu segera dikerjakan. Kuis itu ada 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Coba dibuka HP-nya. Di situ langsung jawabannya langsung benar salahnya sudah sudah ada di sana, Nak. Sudah ada nilainya. Ya, sekarang dikerjakan ya.
Sudah, Bu? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Mbak, Ibu buka dulu. Oh, alhamdulillah. Kayaknya materi yang Ibu sampaikan hari ini kayaknya bisa dikuasai semua atau bisa dipahami semua. Karena nilainya melebihi dari nilai KKM atau di atas KKM. Ada yang 85, ada yang 90, ada yang 95. Masya Allah ya. Dan karena materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami semua dan bisa dikuasai, nah mungkin ya dalam artian tidak ada remedial. Bahkan Ibu ngasih pengayaan untuk mempelajari materi yang untuk selanjutnya yaitu adalah pembekatan atau embargo yang dilakukan oleh oleh orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Ibu harapkan selalu jaga kesehatan dan terus belajar dan agar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita nanti bisa tinggal mengulang lagi aja. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.